Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yajibu tuluy wajib kalayan wajib syar'i. Summa yajibu tuluy wajib kalayan Wajib syar'i. wajib syar'i. Kamu masih ingat wajib syar'i itu apa? Wajib syar'i itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu ya, Sri ya. Apa? Definisi, ta'rif, batasan. Jadi sering dengar mungkin wajib syar'i, apa sih wajib syar'i? Nah, itu wajib syar'i itu mayusabu apa? Mayusabu Ala fi'lihi ala fi'lihi wa yu'aqabu wa yu'aqabu ala tarkihi. ala tarkihi. Sesuatu yang berpahala Sesuatu yang berpahala jika dikerjakan jika dikerjakan dan mendapat ancaman siksa dan mendapat ancaman siksa kelak di akhirat kala di akhirat jika ditinggalkan. jika ditinggalkan. Seperti sholat fardu ya. Nah, itu kalau kalian nggak sholat tanpa alasan gitu, nah, itu dosa. Nah, ya kan nggak dikerjakan sholat kelak di akhirat diancam siksa neraka, pasti masuk neraka gitu. Kalau tidak bertaubat. Nah, taubat sholat itu dengan sholat. Seri ya. Misalnya Asri kemarin malas nih nggak sholat, kecapean ya, duhur tidur pas bangun asar. Nah sekarang mau tobat nih, tobat sholat mah aku sholat nih. Tuh bisa nyebut ya Allah hampura abdi teu sholat dihampura apa itu tuh bisa. Kudu sholat deh, asli harus sholat, namanya kodo. Di sholat baru tuh ada dua, ada sholat yang dilaksanakan pada waktunya disebut sholat ada. Sekarang udah ada ada isya belum? Udah ya, belum ada subuh. Nah selama belum ada subuh masih ada isya terus ya. Nah tapi karena asri kelewat nih kemarin nggak duhur misalnya, pas bangun udah waktu asar, mana dulu sholatnya? Kalau masih panjang waktu asar terserah, tapi lebih baik duhur dulu, kodok dulu. Nggak ada perubahan sholatnya, tapi usolli fardhu duhri arba'a raka'atim musabbilal kiblati Ka'bah. Cuma jangan pakai adaan ya, itu sholat kodok namanya. Kan adaan mah sholat pada waktunya. Iya. Adaan mah kan sholat tepat waktu. Kalau bukan pada waktunya namanya kodo. Tapi enggak bilang kodo juga, tetap jadi kodo. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atim musabbilal kiblati atau musabbilal Ka'bah. Allahu Akbar langsung gitu. Boleh. Karena yang wajib mah itu dalam hati kan cuma 3. Usolli fardhu duhri. Jadi ketika takbir Allah ya, tangan diangkat, ya, bibir mengucapkan takbir Allah, hati menghadirkan niat, ingat kepada ucapan usolli fardhu duhri. Asli ya harus gitu. Kalau nggak gitu nggak sah sholat. Karena dalam rukun sholat itu ya, yaitu takbiratul ihram kan itu wajibnya ya. Yang pertama rukun qauliyah takbiratul ihram, Allah, pengucapan takbir itu wajib. Kalau dari dari berdiri ke ruku kan takbir juga, itu mah sunat. Takbirnya yang wajib itu yang pertama Allah. Nah itu pengucapan itu Allah Akbar, tangan diangkat, hati menghadirkan niat. Itu sepertinya muqaronah. Apa? Muqaronah itu pembarengan antara niat, menghadirkan niat, maksudnya dengan ucapan takbir. Itu wajib di mazhab Syafi'i. Kita kan ikut Syafi'i. Disebut muqaronah urfiyah, itu pembarengan orang-orang awam. Kalau Nabi mau lebih hebat lagi, muqaronah hakikiyah Nabi mami. Jadi ketika mengucapkan hamzahnya lafaz Allah ya, itu terbayang rukun sholat, syarat sholat, sama pembatalan sholat. Kita mah nggak bisa, konsentrasi kita nggak bisa seperti itu gitu. Hebat Nabi mah, makanya disebut muqaronah hakikiyah. Kalau kita mah cukup muqaronah urfiyah. Di pas takbiratul ihram Allah, hati menghadirkan 3 ucapan tadi, menghadirkan atau mengingat usolli fardhu duhri, saya sholat fardu duhur, itu yang wajib. Kalau nggak makmum tambahan makmuman, kalau kita jadi makmum ya. Jadi kalau kodo juga sama 3 doang. Iya, 3 yang wajib. Nah, sholat duhur nah waktu asar ya, usolli fardhu duhri Allahu Akbar cukup sebenarnya itu juga ya. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin itu mah sunat diucapkannya gitu. Yang wajibnya justru ketika takbir dalam hati ingat itu usolli
fardol duhri usolli fardol asri usolli fardol maghribi usolli fardol isya'i usolli fardol subhi. Itu yang wajib hadir disebutnya muqarrar urfiyah. Sumaya jibu tuluy wajib kalayan wajib syar'i. Sok. Sumaya jibu tuluy wajib kalayan wajib syar'i alaihi kasi kulli muslim kasi kulli muslim naon ayata allama kudu ngaji ieu kulli muslim naon ayata allama kudu ngaji ieu kulli muslim surutos sholati kana pirang-pirang syaratna sholat surutos sholati pirang-pirang syaratna sholat kan ya surutos sholati kana pirang-pirang syaratna sholat wa arkanaha sareng kana pirang-pirang rukun sholat wa arkanaha sareng kana pirang-pirang rukun sholat wa mubtilatiha sareng kana pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana sholat wa mubtilatiha sareng kana pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana sholat. Tadi kan sumaya jibu alaihi nya wajib ke setiap orang Islam. Naon wajibna teh aya talama kudu ngaji. Hukum ngaji teh wajib. Wajib syar'i teh anu ngamun dilakukeun berpahala lamun teu disiksa. Mun teh orang dari kecil sampai dewasa sampai meninggal teu ngaji-ngaji, salat mah salat. Nah, salatnya ditolak, teu ngajina doraka, masuk neraka itu. Nauzubillahi min dzaliknya. Apa yang harus dipelajari untuk sholat? Itulah pertama harus tahu syarat sholat. Surutu teh kalimat jamak menunjukkan banyak. Kalau satu mah sartun apa? Sartun syarat. Kalau surutu bukan yang suka dikenyot ya. Bahasa Arab mah surut teh pirang-pirang syarat. Kalimat jamak. Jika budak jeung barudak. Budak mah hiji, barudak mah lobaan. Tapi di bahasa Sunda mah cuma dua ya. Satu dan banyak. Kalau di Arab bahasa Arab ada tiga. Ada satu mufrad, ada dua tasniyah, ada jamak lebih dari dua. Misalnya sartun itu satu syarat. Kalau dua sartoni pakai alif dan nun. Kalau banyak surutun karena jamak pu'ulun. Jadi di benar bahasa Arab mah harkat jeung huruf itu mengandung arti sehingga tidak boleh salah. Kayak kolbu dengan kalbu beda sedikit kan? Kalbu makukap artinya anjing, kalkukop artinya hati kan beda ya. Aduh kalbuku misalnya. Jadi anjing gue ya. Kalbuku sedang bersedih misalnya. Karena dia nggak tahu harusnya kolbu. Karena anu teu ngaji masalah beda. Pantasnya teu ngaji anu ngaji salah ngewa. Jadi kudu apik makanya kalau nggak ngerti udah jangan ngomong gitu ya. Jadi wajib mempelajari apa tadi? Syarat-syarat salat. Lalu rukun-rukun salat. Lalu yang membatalkan salat. Jadi ada tiga hal ya yang berkaitan dengan salat. Di Al-Qur'an kan disebutkan aqimus shalah, tegakkanlah oleh kalian salat itu. Setelah apa? Setelah itu kumpul syarat dan rukunnya. Ini kalau syarat belum ada, nggak boleh sholat, nggak sah gitu. Syarat itu kan di sini ada berapa? Pasurutuha mangka ari pirang-pirang syaratna sholat sok. Pasurutuha mangka ari pirang-pirang syaratna sholat eta isna asaro aya 12
isna asaro ayat 12. Jadi syarat sholat itu ada berapa, Mi? 12. Isna asaro. Isna itu 12. Asaro isna itu 2. Asaro 10. 2 jeung 10 jadi 12 ya. Jadi melayang ngaranna cewek isna artinya teh 2. Isna. Saudara siapa Kang Eren ya? Al awalu ari anu kahijina. Al awalu ari anu kahijina. Eta toharotus saubi kudu suci pakaianana. Eta toharotus Saubi saubi. tong tepai kudu ge tenannya eta toharotus saubi suci pakaianana gitu sok. Eta toharotus saubi apa? Eta toharotus saubi suci pakaianana wal badani jeung badana. Wal badani jeung badana. Wal makani jeung tempat salatna. Wal makani jeung tempat salatna. Minan najasati tina pirang-pirang najis. Minan najasati tina pirang-pirang najis. Nah tadi kan yang pertama wajib kepada kuli muslim mempelajari syarat sholat, rukun sholat, dan pembatalan sholat. Nah kemudian yang kedua, syarat sholat ada berapa tadi? 12. Yang pertama harus suci pakaian, badan, dan tempat sholat. Di sini mah makan dan tempat ya, bukan daharnya. Wal makani jeung dahar. Nah kumaha tuh. Wal makan itu tempat sholat. Nah jadi pakaian, badan kita, kemudian tempat sholat harus suci. Dari apa? Dari najis. Maksudnya tidak ada najisnya. Kalau ada najis, nggak sah sholat. Karena syarat itu harus tersedia sebelum, sedang, dan sesudah ibadah. Syarat itu kewajiban yang harus ada sebelum, sedang, dan sesudah ibadah. Jadi majang mi syarat mah. Jadi syarat itu harus ada, tersedia sebelum, sedang, dan sesudah ibadah. Paham nggak maksudnya? Misalnya gini, wudhu. Syarat sholat itu diantaranya wudhu. Jadi wudhu itu harus ada, harus siap. Sebelum sholat harus sudah punya wudhu. Ya, ketika sholat wudhu masih ada. Beres sholat, assalamualaikum, masih ada wudhu. Jadi manjang wudhu. Tema sebelum sholat wudhu ada ya. Pas sholat hitut, batal wudhu, batal sholat oge. Paham? Atawa hitut nate pas rek salam mi. Hayang hitut tadi tahan we gutak-gitak aja. Pas rek salam tut. Aduh eta sholat duhur teh ti 4 rakaat batal kabeh kan. Oh ya nah eta ganti deui. Wudhu heula sholat deui. Ada yang gitu tentu terus ada. Ada mah kita bersyukur ya normal. Tentu teh sakahayang orang nya keur hayang hitutkeun brot. Kita hayang mah bisa ditahan nya. Nah jadi mun aya batur hitutkeun brot. Tah kudu bersyukur hitut oge orang mah teratur. Nya batur mah aya nu enggak bisa berhenti mah itu teh terus. Jadi susah karek kudu hitut deui. Disebutna teh apa ya salis orang itu ya jadi apa semacam penyakit itu. Makanya makanan kita harus jangan sembarangan ya karena ada itu juga sebab-sebab atau misalnya harta orang lain yang dimakan kalau dimakan itu suka akibatnya sakit ya. Jadi kalau ada orang kita perlu minta aja atau pinjam atau gimana lah jangan nyuri gitu naudzubillah jangan ya. Paham ya? Jadi kita harus selalu bersyukur ya normal. Nah itu syarat itu harus ada dari sebelum, sedang, dan sesudah ibadah ya. Nah misalnya nih sholat Jumat nih kan minimal 40 orang ya sama imam tuh. Misalnya pas semua mau salam ya misalnya imam mau salam ada yang kentut satu. Sebelum salam tuh batal semua tuh Jumatan harus sholat duhur. Kan syaratnya 40-nya harus beres semua. 40 orang itu iya
Jadi pas salam teh semua beres gitu, nggak ada yang kentut, nggak ada yang batal. Kan kalau sholat di rumah sendiri munfarid ya, nah, kamu mau kentut mau enggak kan sendirian tanggung jawabnya. Ya kalau sholat Jumat kan minimal di sapi itu harus 40 orang. Kalau misalnya imam semua udah siap mau salam, makmumnya ada yang satu kentut misalnya. Jadi kan 39 kurang satu batal Jumatannya semua. Tapi kan jarang lah. Nu hitut. Mau katanya nya. Lah jarang Bapak lila geus sering Jumatan can pernah ya nu hitut. Ting mun urang teh nyawa. Seandainya ini makan nama hukum ya. Ada Kalau lebih bagus lebih mah nggak apa-apa. Kan minimal 40. 40 itu mukimin orang asli situnya 40. Nah kalau misalnya di kota besar kan kebanyakan orang yang datang dari jauh pegawai semua misalnya. Sebenarnya itu nggak wajib Jumat sih. Tapi kalau mendirikan Jumatan ya sah, nggak apa-apa. Coba nggak ada kewajiban gitu. Jadi kalau misalnya Umi kerjanya jauh nih ya, misalnya di Jakarta kerja, ada Umi nggak Jumatan lagi ya, misalnya laki-laki lah Jumatan ya di Jakarta. Tapi di Jakartanya kalau memang menetap mah dianggap orang sana gitu, wajib Jumat juga. Itu ada kaitannya ya masalah hukum sholat itu dengan perjalanan gitu ada. Nah jadi gimana tadi syarat sholat itu yang pertama harus suci, pakaian, badan dan tempat sholat dari najis. Wahia ari najasat sok. wahia ari najasat. Eta al khomru kahiji arak. Eta al khamru kahiji narak. Eta al khomru arak gitu tuh sok. Eta al khamru arak. Bari dihitung hatenya. Wal baulu jeung caiki. Wal baulu jeung caiki. Lain bolunya wal baulu. Wal baulu jeung caiki. Wal baulu jeung caiki. Bolu mah enak. Walgo itu jeung tai jalmai. Walgo itu jeung Tilunya. tai jalma. Warawusu jeung tai sasatoan. Opat. Warawusu jeung tai sasatoan. Raos dia menyawa. Jadi ada kesamaan, tapi beda arti. Wadamu jeung getih kalimanya. Wadamu jeung getih. Walkowehu jeung nanah genep. Walkowehu jeung nanah. Walkoweu jeung utah. Walkoweu jeung utah. Walkalbu jeung anjing. Walkalbu jeung anjing. Walhinjiru jeung babi. Walhinjiru jeung babi. Waparu ahadihima Walqur'u ahadihima. jeung anak salah sahiji kalbi lan hinjir. Jeung anak salah sahiji kalbi lan hinjir. 10 nyata. Wal maetatu jeung bangke. Wal maetatu jeung bangke. 11 ya nu kategori najis ya. Wasya'ruha jeung buluna. Wasyaruha jeung buluna. Wazil puha jeung kukuna. Wazil puha jeung kukuna. Wajil duha jeung kulitna. Wajil duha jeung kulitna. Wa udmuha jeung tulangna. Wa udmuha jeung tulangna. Jadi bulu, kuku, tanduk juga termasuk ya, sejenis kuku kan itu. Jeung kulit jeung tulangnya tuh 4 macam ti bangke mah semua najis gitu. Illa maetatal adamiya. Ila maetatal adami. Nah ilah teh adat istisna ya pengecualian gitu. Angin bangke manusa. Angin bangke manusa. Wasa maka jeung bangke lauk cai. Wasa maka jeung bangke lauk cai. Wajaroda jeung bangke simet. Wajaroda jeung bangke simet. Wal muzakatal mubahu. Wal muzakatal mubahu. Jeung anu dipencit anu dimenangkeun. Jeung anu dipencit anu dimenangkeun. Naon akluha ngadaharna mudakah. Naon akluha Ngadaharna mudakah. mudakah. Nah, jadi yang termasuk najis kan tadi harus suci. Badan,
tempat dan baju pakaian ya, pakaian badan dan tempat sholat harus bersih, harus suci ya, bukan bersih, harus suci dari najis. Nah, itu apa aja nih, ini disebutin nih ya, yang termasuk najis itu pertama arak, minuman keras ya, homar, bahasanya homar. Homar itu arak dari perasan anggur. Jadi anggur diperas, kemudian difermentasi ya, difermentasi. Airnya difermentasi jadikan puyum ke puyum untuk orang fermentasi teh. Nah, airnya setelah jadi homru ya, jadi arak. Itu memabukkan kan. Itu diharamkan. Dulu di zaman Nabi awalnya halal, awalnya halal kan. Nabi itu dakwah di Mekah ya 10 tahun. Itu belum wajib sholat, belum wajib. Jadi Nabi dakwah tauhid terus 10 tahun karena itu sangat penting. Orang kalau sholat ya tekun tapi akidahnya salah, ditolak itu sholat, karena akidah tauhid harus benar. Nabi tauhid dulu ya. Nah, menjelang tahun ke-11 Nabi Isra Mi'raj, diberitakan sholat. Nah, kemudian pindah ke Madinah, baru di Madinah mulai sholat. Paham? Nah, pada masa itu arak belum diharamkan. Belum. Kita sekarang udah jauh dari Nabi kan, sudah banyak yang diharamkan kan ya. Dulu mah enggak. Di zaman Nabi mah perjalanan nate enggak sekaligus gitu. Nah, jadi kasusnya itu ada sahabat ya yang minum-minum dulu sebelum sholat. Setelah dipadukan sholat nih ya, ada yang minum kemudian sholat. Nah, sholatnya ngaco, bacaan nate mabok. Kemudian ada perintah, jadi jangan sholat setelah minum gitu. Wala taqrabu shalah wa antum sukaro gitu. Nah, janganlah sholat sedangkan dalam keadaan mabuk. Nah, sejak itu yang mau sholat itu jadi tidak mabuk sebelum sholat. Jadi lama ya, misalnya mabuk sholat lama lagi gitu kan, kayak waktu isya panjang gitu. Tapi terjadi lagi namanya masyarakat kan, ada lagi yang mabuk gitu, mungkin lupa atau gimana ya, mabuk. Nah, pas lagi sholat dia tuh memukul imam kalau nggak salah, mukul kepalanya. Mukul kepalanya. Setelah diteliti, oh ini mabuk nih. Setelah itulah diharamkan. Tidak boleh minum arak sebelum sholat. Jadi tidak boleh minum arak gitu aja. Paham? Jadi pengharaman arak itu nggak sekaligus ya, seri ya. Jadi pada awalnya sih ya jangan minum sebelum sholat gitu. Tapi setelah terjadi lagi ada yang memukul kepala imam karena mabuk, diharamkan akhirnya. Di akhirat juga ada walungan dari arak, tapi di akhirat mah di surga kayak nanti mata nggak mabukeun, enak bisa gitu. Maka orang Islam mah minuman keras. Iya, di sana mah nggak keras lagi, nikmat ya. Kalau di surga mah nggak ada kewajiban beribadah, udah enak. Makanya kita harus mau capek sekarang di dunia ya, jangan capek main HP aja gitu. Capek sholat sunat kan, kamu harus rajin juga nih asri, sholat duha di rumah kalau ada waktu ya, kalau lagi bersekolah, sholat malam, sholat tahajud, saum sunat. Coba juga gitu dulu waktu sebelum nikah, rajin saum sunat, saum Senin Kemis ya. Kalau saum Nabi Daud pernah sekali 2 kali gitu, nggak sering ya, tapi biasanya saum Senin Kemis. Betul ya, orang sholat duha mah hampir tiap hari, nggak pernah kelewat. Terus itu kan membiasakan kebaikan itu sendiri supaya kita tetap ada dalam hidayah ya. Kan di Al-Qur'an di sholat ini disebutkan iya karena bodoh wa iya karena stain. Kemudian apalagi ihdinas siratal mustaqim, kita minta dibimbing dalam jalan yang lurus. Nah, untuk tetap di jalan lurus kita juga harus banyak beramal ya. Kalau kalian bisa baca Quran, wirid Quran ya, baca aja biar lancar gitu. Tadi teh Homar ya yang pertama. Kedua apa? Baol. Nah, caiki mamu, caiki manusia atau hewan sama ya. Najis itu. Kemudian walgo itu tai jalma, warosu tai hewan. Ya, tai cak-cak ge misalnya. Kadang pernah ada yang sholat di lapangan, sholat lebaran gitu ya. Amor pati lewat mi. Modal beri hiber kurang ajarnya. Apa kita gak WC. Batal tuh sholat ya, batalnya karena ada najis. Nah, kalau karena najis mah yang batal bukan wudhu, jadi
tinggal ganti pakaian aja, dicuci aja yang kena najisnya, sholat lagi, nggak lagi, sah. Ya, kalau kena kulit Iya, basah. tinggal iya. Kalau kena kulit misalnya tinggal cuci aja kulitnya, nggak perlu wudhu lagi gitu. Kan yang membatalkan wudhu mah bukan karena gerakan tai, tapi hitut. Oh. Ngerti nggak? Beda ya. Nah, makanya sedikit yang membatalkan wudhu makan nggak hitut. Kenapa? Ainu keluar min adi sabilain tina salah hiji palawang dua, bahwa palawangan belakang atau depan ya. Mau hitut, mau pipis, mau ya itu membatalkan wudhu. Yang kemudian antel kulit, nah homi sama asli ini udah dewasa. Antel kulit yang temenang muntah yang lalaki kan ajnabi disebut nate batal wudhu, kecuali mun kehalangan antalna tehnya muntah ngadorong, aduh diadu muntah materin kehalangan teh batal. Kadang sok diiri gini misalkan apa misalkan ada kan jahil terus kayak lagi duduk biasa kan nggak kena, terus kadang tuh sok si tangan hobi digituin gini misalkan asli Ya. cowok. Dan makan masih kecil ya, belum dewasa. Bukan yang batalnya yang ini apa ini atau dua-duanya nggak batal kan kalau Adan tadi gituin padahal kan diam gitu. Oh ya homi misalnya jeung laki lain nu pada gede ya, dan ngiseng gitu yang harayan, jadi kena ya batal dua-duanya. Kalau punya wudhu, kalau nggak punya wudhu mah nggak batal. Ya. Jadi apa tadi? Tentang itu ya merpati yang modalnya di luar atau cacat juga mi cacat. Kecuali misalnya taina garingnya, ente mah tenginum si merpati teh tena teh heuras. Rak-rak kana kieu terus jatuh nya. Terus jatuh atau cicing orang kabur digebrigan gitu tah nya teu naon tah nya mun garing mah kumaha taina garing tapi bajuna baseuh. Jadi napa sarua batal teh batal karena ketibaan najis sama bukan karena batal wudhu ya, tapi kan karena syarat ya wudhu harus terjaga, najis juga harus dijauhi gitu. Wal baulu wal itu warosu wadamu darah juga. Nah darah ini ya kalau misalnya sedikit ya di badan ini dimaafkan, misalnya punya bisul nih dibujur pas duduk aduh bucat itu dianggap sedikit, terusin aja sholat. Tapi kalau misalnya kena sesuatu ya apa misalnya lagi sholat kecelakaan udzubillah min dzalik ya darahnya banyak gitu kena pisau atau apa misalnya itu mah batal. Jadi dari getih Nabi Sumul dianggap dimapu gitu. Tapi dimapu teh di badan mi. Kalau di air mah walaupun seret-seretnya darah di air buat wudhu jadi mutan jadi semua itu. Misalnya airnya 1 ember bukan 2 kulah. Nanti ada ya ke depan. Ada air besar dalam babu ada air kecil. Air besar itu 2 kulah minimal. Nah, kalau bangke itu bangke yang tidak berdarah merah seperti lalurnya, siremnya, cak-cak eta mah mun di badan di makpu di badan henteu di makpu mun dicai di makpu Pak tuker gitu jeung getih. Paham enggak, Sri? Kan darah termasuk najis. Bangkai juga termasuk najis. Nah, gini penjelasannya. Ada bangkai, ada darah nih ya. Nah, darah kalau sedikit di badan ya, ketika kita sholat ya, kemudian keluar darah sedikit misalnya di bisulnya kadang nahan kan pas dia bucat misalnya, nah itu dimaafkan sholatnya enggak batal ya. Kalau di badan, tapi kalau di air nih darah nih walaupun sedikit ya atau nanah nih sedikit karena air yang akan dipakai wudhu airnya sedikit 1 ember kayak ember kita nih. Nah itu dianggap hutan najis semua, itu nggak boleh dipakai. Jadi darah itu di badan kalau sedikit dimakpu, kalau di air tidak dimakpu, jadi dimaafkan, tetap bermasalah gitu, tetap najis. Kalau sedikit di badan juga kalau banyak mah batal ya. Nah bangkai terbalik bangkai mah. Kalau di badan tidak dimaafkan, misalnya terbawanya dipesaknya, bangkai cak-cak mentewanya, gue sholat, naon itu teh, cuma teh duit, bangkai cak-cak, batal sholat harus diulang. Tapi kalau di air dimaafkan. Misalnya kita mau wudhu di air, wah ya bangke cak-cak, tinggal dipicenya bangke, pakai wudhu ya sholat, eta air nasa. Terus kan itu untuk kan apa bangkai cek-ceknya, ya kan terus lagi pergi jauh, terus gak ada baju lagi, harus ganti baju gak? Iya ganti baju lah, atau dibuang bangke, narek naon di sakuan lainnya. Gak usah dicuci. Nggak apa-apa sih, asal nggak ada cak-caknya aja. Ya,
misalnya cacakna garing gitu kan dipesak tinggal dibuang aja. Tapi kalau cacakna basah mana karena basahnya itu jadi imputasi jadi dicuci bajunya. Biasa. Cacaknya basah misalnya atau bajunya basah cacaknya garing bajunya basah karena kan saya kata eta mah wayahna bajunya kudu dicuci. Mun garing teu naon garing tinggal dibuang wungkul eta. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Wadamu ya. Wal qaihu jeung nanah. Tahu nanah kan ya? Wal qaihu jeung utah muntah mah. Cuma kita yang sholat ada anak main pakai muntah kena baju kita, kena mukena kita, batal sholat kita. Tahu kan muntah ya? Wal kalbu jeung anjing, wal hinjiru jeung babi eta mah kayak tadi Mi. Ya, misalnya kita lagi sholat di tempat umum ya, di lapang lah gitu muntah mah. Anjing, ting dudag naon we, dudag nu gelo meureunnya jeung teh sieun lompat. Prusat muntah mah. Karena mukena kita antal muntah mah kasabat gitu. Tah, lamun garing pada garing enggak batal. Tapi lamun mukena kita basah, ya, bulu anjing garing kena jadi najis, mutan najis. Atau kering mukena kita, tapi badan anjing basuh muntah di banjur berbudak-budak. Ya, itu masalahnya. Aya nu basih salah sahijina gitu. Mun garing mah teu batal. Kena mah gitu kecuali anjingna nangkon mau lompat ngacolok cicing nangkon. Tapi sarua jeung najis batal mah. Jika sholat bawa anak kecil belum disunat itu dianggap bawa najis itu. Makanya kalau ada anak laki-laki ke masjid sholat sama bapak ya harusnya udah disunatan belum. Bapak pernah gitu jang disunatan acan atas bagus. Ada sihir pakai matanya. Cowok juga batal kan enggak yang belum disunat itu kan dianggap bawa najis itu ya karena kan ya belum disunat. Jadi ada kulup itu jadi menghalangi pembuangan. Jadi ketika pipis tuh nggak kebuang. Makanya wajib laki-laki di sana itu membuang kulup gitu, membuang kulup itu. Paham ya? Tentang masalah ini wajib ngerti nih masalah ini ya. Jadi kalau kan ngaji bersyukur ya. Wal hinjiru jeung babi juga sama dengan anjing itu najis ya. Wa parung adihima anak salah sahiji anjing atau babi misalnya anjing kawin jeung domba nyeserinya terus anak teh persis bisa domba tapi anak anjing kan tetep kan aja saya ge mun kena mah karena tempat sholat bahannya antal jeung orang itu basuh orang garing atau orang basuh itu garing tetep kan najis tapi belum pernah sih ya belum pernah kecuali di iya ning di naon dongeng Sudayanya si Tumang ning kawin jeung Dayang Sumbi anakna teh saha sayang anakna teh jadi ini yang sisa taku berperhutaning itu kan si Tumang itu teh anjing kawin sama Dayang Sumbi boga anakna teh eta sayang nu najong perhutaning jadi nangkum lah saha ngaranna pada ya udah lama nggak cerita namanya itu ayo siapa yang ingat nah eta bukan eta mah lain cik ayo ingat jarang diceritain ya mah ingat eta we si Tumang ngaran anjingna ngaran cewekna teh tadi Dayang Sumbi nah punya anak nah walaupun anaknya mirip manusia tapi dia itu anak anjing itu sebenarnya benar najis itu tapi kan itu mah dongeng nggak ada sih sebenarnya ya cuma seandainya gitu sama seperti ini kan waparung ahadihima mau anjing itu dengan hewan lagi atau dengan manusia ya anaknya tetap dinisbatkan ke anjingnya itu. Ya anjingnya bisa yang perempuan bisa laki-laki misalnya manusia nikah sama anjing udah belum kali ya misalnya gitu contoh. Kemudian apa lagi babi ya dan anak salah sahiji anjing atau bagongnya kemudian wal maitatu dan bangkai itu termasuk najis. Apa saja yang termasuk najis di bangkai ini yaitu wasaruha buluna, wadil puha kukuna termasuk apa? Tanduknanya sejenis kuku itu juga. Wajil duha jeung kulitna, wa udbuha jeung tulangna. Jadi semuanya. Ila metatal adamia angin bangkai manusia mayitnya. Nah itu mah enggak najis. Bangkai manusia mah.
wasamaka jeung lauk cai nya, lauk cai ikan. Nah, ikan air. Itu juga yang kedua nih. Enggak najis nih walaupun bangkai ya. Kalian beli ikan di pasar udah mati nih. Enggak bilang dulu matinya. Ai beli kalau misalkan nemu kan kadang ada yang ikan mati gini banyak. Nah, ambil aja buru-buru. Bapak minta. Kalau udah sehari lebih Kalau misalnya nggak bau masih bisa dimasak, ambil aja nggak apa-apa. Kalau udah bau, wah nggak layak. Nah itu mah kita juga tahu diri ya, jangan ya. Di pasar juga kadang gitu, kelamaan lauk tehnya bau, jangan beli. Harus jangan yang berbau. Jadi masih segar ikannya. Ikan. Jadi nggak ke situ deh. Ikan belenang-lenang. Kemudian apa? Wajar roda jeung simet, katilu tah bangke simet. Bapak belum pernah nyoba, katanya enak sih, kata yang udah pernah gitu, digoreng simut. Wal mudakatal mubahi nengko opat, nah yang termasuk bukan pakai itu yang disembelih dulu, yang diperbolehkan dimakan seperti ayam, domba, sapi ya. Kalau yang nggak boleh dimakan mah harimau misalnya, tetep hukumna najis. Bangke hukum ada tim menang di dahar tapi tidak bisa dimakan di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Maliki mah boleh, ada yang membolehkan gitu. Tapi kita bertahan hidup di hutan apa? Kalau bertahan hidup. Nah itu mah kan itiror, jadi darurat. Misalnya kita hidup di hutan nih, nggak ada makanan lain kecuali ada bangkai, misalnya bangkai macan ya. Nah, kita wajib menjaga kehidupan, kita ambil sebagian lah untuk makan aja asal hidup gitu. Wajib itu hukumnya. Janganlah kenalah paeh ge. Pasas teu meunang. Dikasih hidup oleh Tuhan itu harus dijaga. Makanya orang yang bunuh diri dosanya besar gitu. Karena kan belum waktunya. Jadi bukan dengan cara itu gitulah. Jadi meninggal semua pasti meninggal, tapi cara meninggal bisa milih. Iya. Jadi orang yang terbiasa beribadah meninggal insya Allah dalam keadaan ibadah. Itu makanya harus ibadah tuh. Orang yang biasa judi misalnya, biasanya meninggal dalam keadaan judi. Nah, udah bilang balik suul khotimah. Ya, banyak sok. Bapak dulu punya tetangga di Sadas, ngawarung mie. Jadi pagi subuh itu ke pasar pakai beca, pulangnya beca itu lagi. Tiap hari gitu, meninggalnya di beca pas pulang belanja. Karena kebiasaan. Ini memang ada hadisnya kata Nabi, orang itu tuh akan meninggal seperti kebiasaannya dia gitu. Makanya kita harus selalu membiasakan dalam beribadah, dalam berzikir kepada Allah. Berarti teman Nabi suka ini pakai ini matinya itu. Iya, kemungkinan gitu. Itu betul ada hadisnya. Jadi kita harus membiasakan kebiasaan yang baik agar meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah teh ya. Jadi tolong kalian walaupun sedang tidak kerjaannya, hati mah harus selalu ingat kepada Allah, itu terdikir. Dikir khofi. Ingat bahwa Allah itu melihat kita gitu. Ya, walaupun kita enggak Allah atau subhanallah alhamdulillah enggak, bibirnya diam, tapi hatinya itu hakikatnya dikir itu dalam hati justru. Ingat kemana-mana juga kita dipantau ya. Allah itu tahu. Kita berbohong kepada orang, mungkin orang enggak tahu kita bohong ya, dikiranya kita benar, tapi malaikat dan Allah tahu terus. Jadi kalau kita berbohong berarti kita tuh membohongin diri kita sendiri kan. Kita tahu itu. Makanya jangan berbohong ya. Jadi jangan salah lah, kalau salah jadi berbohong tuh, jadi ngarangkai gitu. Biasakan aja jujur. Ya. Bapak dulu punya teman di SMP, nama nanti siapa ya? Orang jujur. Kalau misalnya isuk orang ulun ke mana? Kali itu, "Boy, orang tuh bawa duit." Selalu gitu. Orang itu jadi mau senang gitu. Orang itu enggak gengsian gitu. Bilangnya ya enggak punya duit, Kata sekarang udah tahu masih gitu juga. Kita makan waktu muda kadang malu. Bilang gue punya uang walaupun nggak punya. Jadi itulah kejujurannya. Apalagi tadi udah semua ya, udah semua. Wal mudzakatal mubahu ya, dan yang disembelih yang diperbolehkan opo akluha memakannya. Pamatalakot udah dulu ya, sudah kalau orang bisa kepanjangan.